Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Kita patut berterima kasih karena berkat-berkat yang Tuhan berikan, kesehatan, kekuatan, makanan, minuman, saudara-saudara dan teman-teman, bahkan lebih daripada itu. Terlebih, Yesus yang diberikan bagi kita mati untuk keselamatan jiwa kita. Sebenarnya itu adalah pemberian yang luar biasa. Harus sebenarnya kita yang mati. Tapi Yesus datang menyelamatkan. Sebelum kita belajar sekolah sahabat kita, baiklah kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kesempatan belajar firman Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk meneranginya dalam pikiran kami dan memberikan kuasa menghidupkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang Daud. Masih tentang Daud. Serangan diam-diam. Serangan diam-diam. Nah, dengan ayat hafalan yang terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 17. 1 Petrus 2 ayat 17 bunyinya, hormatilah semua orang. Kasihanilah saudara-saudaramu dan takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Jadi kita harus mengasihi Allah, menghormati semua orang. Kita harus takut akan Allah dan menghormati raja. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita tentang kehidupan Daud. Selama ini kita tahu bahwa Daud dibenci oleh Saul. Mengapa? Daud tahu bahwa Tuhan telah memilih Daud untuk menggantikan dia sebagai raja. Oleh sebab itu dia berusaha untuk membunuh Daud agar rencana itu tidak terlaksana. Karena dia mau Jonathanlah yang menggantikan dia sebagai raja. Sejak hari di mana Saul berusaha membunuh Daud dalam pesta bulanan, akhirnya Daud berlari untuk menyembunyikan dirinya di padang-padang, di gurun-gurun. Nah, di tempat itu Jonathan berusaha untuk bertemu dengan Daud juga. Dan selalu mereka menjalin persahabatan dan berjanji untuk selalu saling mengasihi dan menghormati. Berbeda dengan Saul adik-adik, dia memilih 3.000 prajuritnya yang terlatih untuk mengejar Daud. Kali ini Daud bersembunyi di En-Gedi, di lubang-lubang persembunyian itu. Nah, di gua-gua itu orang tidak dapat melihat siapa ada di dalamnya. Tetapi berita diberitahukan kepada Saul. Mata-mata menyatakan bahwa Saul ada di En-Gedi. Bahwa Daud ada di En-Gedi. Segera Saul pergi ke sana. Dengan berjalan terus menerus menuju En-Gedi. Akhirnya mereka tiba di sana. Nah, adik-adik, pada suatu malam, pada waktu Daud bersembunyi di gua, tiba-tiba Saul masuk sendirian ke dalam gua itu. Nah, apa yang terjadi? Di dalam gua itu ada Daud dan tentara-tentaranya. Dia masuk ke dalam gua itu ingin BAB, buang air besar. Tiba-tiba tentaranya mengatakan, baiklah kita bunuh dia. Ini suatu kesempatan. Tapi Daud bilang, jangan. Kita tidak boleh melakukannya kepada orang yang telah diurapi oleh Allah. Tapi apa yang dilakukan? Daud menggunting, memotong ujung jubahnya dan menyimpannya baik-baik. Setelah Saul keluar dari tempat itu, Daud pun menjaga jarak
dan mengatakan kepadanya, "Lihatlah apa yang kulakukan." Daud berseru-seru, dan apa yang terjadi? Ditunjukkannya lah jubah yang telah diguntingnya itu. Dan mengatakan, ada kesempatan untuk aku membunuh engkau. Tetapi aku tidak melakukannya. Suara engkaukah itu, Saul berseru. Begitu dekatnya kematian. Tapi Daud tidak melakukannya. Daud berniat mau menyelamatkan Saul. Tidak mencelakakan dan meluputkan Raja Saul. Karena dia adalah orang yang telah diurapi oleh Allah. Lolos di dalam kesempatan yang dapat melakukan kematian. Serangan diam-diam ini sebenarnya sungguh mengharukan hati Saul. Saul sangat tahu bahwa dia bisa dibunuh oleh Daud. Tetapi Daud menyayangi dia. Tapi adik-adik, bukan itu saja. Bukan itu saja. Pada kesempatan yang lain, terus-menerus, ya, Daud tidak mau pulang-pulang ke kota. Setelah Saul kembali ke kota, orang-orang juga bilang, Daud sekarang ada di Gurun Sif. Gurun Sif. Nah, tadi Saul bertobat setelah dia mengetahui bahwa Daud menyelamatkan dia. Kali ini dia kejar lagi Daud di Gurun Sif. Apa yang terjadi adik-adik setelah melakukan penelitian, Daud benar-benar tahu bahwa Saul berniat untuk membunuh dia. Mereka sangat bersembunyi dengan diam-diam. Pada suatu malam, Saul dan tentara-tentaranya sekarang tiba di gurun itu. Mereka sangat lelah. Oleh sebab itu, Saul tidur di antara 3.000 orang tentaranya. Di tengah-tengah tentara itu. Malam itu juga Daud mengatakan, siapa yang mau ikut aku? Ada beberapa yang mau ikut, tetapi ada satu orang yang ikut dia. Ya, ajudannya yang bernama Abisai. Kedua orang ini turun dan melihat benar-benar mereka sangat nyenyak, terlalu lelah. Abisai bilang, sekali saja aku menancapkan tombak ini, dia pasti mati. Tapi Daud mengatakan tidak. Jangan melukai, jangan membunuh dia, orang yang telah diurapi Allah. Tetapi apa yang dibuat di atas kepala Saul ada tombak dan tempat air minumnya. Sebenarnya ajudannya, panglima perangnya ada di sana, yaitu Abner. Tidur bersama-sama. Setelah mengambil dua benda itu, tombak dan tempat air minumnya, mereka pergi. Tidak ada yang tahu. Sekarang dari seberang bukit, ya, yang memisahkan mereka, Daud sekarang memanggil, Abner, Abner, mengapa kamu tidak membunuh, tidak menjaga tuanmu? Sekarang lihat, ada kesempatan kami untuk membunuh dia. Lihat, ini ada tombak, ini ada tempat air minum raja. Tetapi kami mengambilnya, membuktikan bahwa ada kesempatan untuk membunuh. Saul sekali lagi mendengar suara Daud. Engkaukah itu? Engkaukah itu anakku? Saul merasa Tuhan telah memberikan kekuatan, kebijaksanaan kepada Daud. Beda, dia mau membunuh, sementara Daud menyelamatkan. Saul menangis.
tetapi pertobatannya bukanlah yang sesungguhnya. Serangan diam-diam itu sebenarnya dimenangkan oleh Daud. Tetapi Daud tidak mau menjamah membunuh raja yang telah diurapi. Nah, adik-adik, pelajaran sangat penting bagi kita hari ini. Menghormati mereka yang telah dipilih Allah sebagai raja, sebagai saudara yang telah Tuhan tunjuk di dalam kehidupan kita. Kita harus menghormati semua orang, menghormati Allah, mengasihi sesama, begitu juga menghormati raja. Sama seperti teladan yang Daud telah berikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baiklah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Tuhan telah memilih Daud dan Tuhan melindungi dia dalam hidupnya. Biarlah teladan yang telah diberikannya untuk mengasihi semua orang, menghormati pimpinan dan raja, akan kami lakukan juga dalam kehidupan kami. Walaupun banyak kesempatan kami untuk membalas, kiranya Engkau menghindari kami dari berbuat yang jahat. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, salam jumpa. Kiranya Tuhan memberkati kita sampai kita bertemu lagi di dalam pelajaran yang